Oke, selamat datang di JS Pemat. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang limit ketakberhinggaan fungsi aljabar. Ketakberhinggaan artinya dilambangkan dengan ini. Nah, prinsip dasarnya, limit secara umum limit x menuju a dari fx sama dengan L, ini artinya dibaca sebagai limit x menuju a, atau bisa dibaca mendekati. Fx ini adalah fungsinya. Di sini kita membahas fungsi aljabar, sedangkan L itu adalah hasil limitnya. Hasil dari limitnya. Nah, misalnya limit x menuju tak terhingga dari 1 per x. Nah, kalau kita buat seperti ini, tak terhingga itu adalah bilangan yang sangat besar. Bilangan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita buat misalnya bilangannya 10, ketika x-nya 10, jadi fx sama dengan 1 per 10, berarti 1 per 10 sama dengan 0,1. Kemudian 1 per 100 ini 0,01, 1 per 1000 0,001, 1 per 10.000 0,0001, dan seterusnya. Artinya kalau ini semakin besar menuju ke yang sangat besar, berarti ini menuju ke 0. Jadi dia menuju ke 0. Nah, jadi yang perlu nanti diperhatikan, nanti kalau ada 1 per tak terhingga itu adalah 0, kemudian tak terhingga dibagi 2, itu nanti hasilnya adalah tak terhingga. Kemudian nanti ada di limit 1 dibagi 0 itu adalah tak terhingga. Kemudian ada nanti 0 dibagi, ya, 0 dibagi misalnya dibagi suatu bilangan misalnya 3 itu sama dengan 0. Ini yang perlu nanti diperhatikan. Nah, kemudian kita kasih contoh yang ini. Limit x menuju tak terhingga dari 6 plus 1 per x. Berarti kita mensubstitusikan x-nya menjadi infinite. Berarti ini sama dengan 6 plus 1 per infinite. 6 plus 1 per infinite itu sama dengan, ingat, 1 per infinite itu sama dengan 0. Berarti sama dengan 6 plus 0 itu sama dengan 6. Jadi limit x menuju infinite dari 6 plus 1 per x itu adalah 6. Nah, misalnya contoh yang kedua, limit x menuju infinite dari 6 plus 1 per x plus 1 per x kuadrat. Berarti ini sama dengan, ingat, x substitusikan, infinite substitusikan ke x. Berarti 6 plus 1 per infinite tak terhingga plus 1 per tak terhingga kuadrat atau infinite, ya. Nah, jadi ini sama dengan 6 plus 1 per infinite, berarti ini sama dengan 0. 1 plus infinite kuadrat pasti juga hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, limit ketakberhinggaan fungsi rasional. Jadi kalau nanti limit x menuju tak terhingga dari fx per gx sama dengan, nah, caranya ini. Caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, saya kasih contoh soal. Limit x menuju infinite dari 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat plus x plus 1. Nah, kita cari pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti pangkat tertinggi penyebut. Ingat, a per b di sini a-nya adalah sebagai pembilang, b-nya sebagai penyebut. Berarti kita harus mencari pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah x kuadrat. Berarti limit ini ditulis jadi limit x menuju infinite dari semua ini dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti 3x kuadrat per x kuadrat min 4 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat plus x per x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Nah, jadi sama dengan limit x menuju infinite dari, ingat, x kuadrat itu dicoret jadi 3 min 4 per x kuadrat per x kuadrat dicoret jadi 2 plus x dibagi x kuadrat jadi nanti 1 per x. 1 per x itu tetap jadi 1 per x kuadrat. Nah, jadi ini sama dengan, tinggal substitusikan limitnya ini. Berarti 3 min 4 per x menuju infinite, berarti ini menjadi infinite kuadrat, ya, per
2 plus 1 per infinite plus 1 per infinite kuadrat. Nah, berarti ingat tadi 4 dibagi tak terhingga itu adalah 0. Berarti 3 min 0 per 2 plus ini 1 dibagi tak terhingga dia 0, 1 dibagi tak terhingga kuadrat sama dengan 0. Berarti ini 0. Berarti hasilnya adalah 3 per 2. Oke. Nah, selanjut contoh berikutnya. Tentukanlah limit x menuju infinite dari 4x pangkat 5 plus 6x kuadrat min 7 per x pangkat 5 plus x kuadrat plus 3. Berarti ini sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut adalah x pangkat 5. Berarti ini semuanya dibagi x pangkat 5. Berarti limit x menuju infinite dari 4x pangkat 5 per x pangkat 5 plus 6x kuadrat per x pangkat 5 min 7 per x pangkat 5 per yang di bawah juga harus dibagi pangkat tertinggi dari penyebut, berarti x pangkat 5 per x pangkat 5 plus x kuadrat per x pangkat 5 plus 3 per x pangkat 5. Nah, ini bisa dicoret x pangkat 5 per x pangkat 5, berarti saya buat di sini, nanti di sini ya. Jadi ini sama dengan limit x menuju infinite dari x pangkat 5 dibagi x pangkat 5 dicoret jadi 4 plus x kuadrat dibagi x pangkat 5 berarti 6x per 6 per x pangkat 3 karena x kuadrat dicoret min 7 per x pangkat 5 per yang di bawah x pangkat 5 bagi x pangkat 5 sama dengan 1, ini dibagi jadi 1 per x pangkat 3, ini tetap 3 per x pangkat 5. Nah, ini tinggal masukkan x menuju infinite, berarti ini sama dengan, buat di sini sama dengan 4 plus 6 per infinite min 7 per infinite per 1 plus 1 per infinite plus 3 per infinite. Jadi ini sama dengan 4, ini 6 bagi infinite 0, 7 bagi infinite 0, berarti tinggal 4 per 1 bagi infinite juga 0, berarti sama dengan 4. Oke. Misalnya contoh seperti ini. Limit x menuju infinite dari 2 min 3x per x plus 4 dipangkat 3 kan. Nah, ini ingat rumus limit dulu. Limit x menuju a dari fx pangkat n ya. Ini bisa aja kita sama dengan limit x menuju a dari fx, kemudian hasilnya dipangkatkan n. Nah, ini juga ada bisa modifikasi, jadi ini sama dengan limitnya kita taruh ke dalam limit x menuju infinite dari 2 per 3x per x plus 4 pangkat 3. Nah, ini penyebutnya pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Berarti ini semua harus kita bagi x pangkat 1. Berarti sama dengan limit x menuju infinite dari 2 per x min 3x per x per x plus 4 per x. Ini pangkat 3. Semuanya pangkat 3. Oke, berarti limit ini menuju ini. Berarti 2 per infinite min 3, x nya dicoret jadi 3 per x bagi x dia 1, 4 per infinite pangkat 3. Nah, 2 dibagi infinite itu adalah 0, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3 per 1 plus 4 bagi infinite adalah 0, 1 berarti di pangkat 3 berarti sama dengan minus 3 pangkat 3 sama dengan minus 27. Oke. Kemudian soal yang ini, coba perhatikan pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah yang ini, yang saya bulatin. Ini penyebutnya. Jadi pangkat tertinggi dari penyebut ini, pangkat tertinggi dari penyebut itu sama dengan, ingat akar x kuadrat karena dia ada akarnya. Berarti, atau kalau akarnya dikeluarkan,
ini dikeluarkan dari akar jadi X. Jadi kalau ada akarnya dia X kuadrat, kalau dikeluarkan dia menjadi X. Nah, berarti dari fungsi ini sama dengan limit X menuju infinite dari, nah ini akar X kuadrat atau sama dengan X. Berarti ini sama-sama dibagi 2X per X min 1 per X per, kalau ada akarnya dia bentuk kuadrat, berarti X kuadrat per X kuadrat plus X per X kuadrat. Nah, tinggal masukkan infinite-nya. Jadi XX dicoret jadi 2. Ini dimasukkan ke sini jadi min 1 per infinite per X dan X dicoret jadi akar 1 plus X dibagi ini jadi, ingat X per X kuadrat itu sama dengan 1 per X ya, sama-sama dicoret X-nya. Berarti 1 per X itu sama dengan 1 per infinite sama dengan 0. Atau saya tulis di sini nanti 1 per infinite. Jadi 2 per 1 bagi infinite sama dengan 0. Akar dari 1 per infinite sama dengan 0. Berarti 2 kurang 0 sama dengan 2. Akar 1 minus dengan 1 sama dengan 2. Jadi limit X menuju infinite dari soal ini hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjut soal berikut. Limit X menuju infinite dari ini. Berarti yang pertama kita cari pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah ini, X kuadrat, atau ini juga boleh, sama aja. Berarti saya tulis di sini pangkat tertinggi dari penyebut, jadi fungsinya ini semuanya harus ikut. Jadi pangkat tertinggi adalah akar X kuadrat, atau ini sama dengan kalau dikeluarkan jadi X. Jadi ini pangkat tertinggi dari penyebutnya. Jadi soal ini kalau kita bahas, saya buat di sini sama dengan limit X menuju infinite. Ingat, dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Dibagi pangkat tertinggi dari penyebut berarti yang di atas kita bagi satu-satu, berarti akar X kuadrat per X kuadrat min 1 per X kuadrat plus akar 4X kuadrat per X kuadrat plus 5 per X kuadrat. Yang di bawah berarti akar dari 9X kuadrat per X kuadrat min 5 per X kuadrat plus akar dari 4X kuadrat per X kuadrat min 7 per X kuadrat. Nah, sama dengan, nah limitnya ini kita masukkan ke dalam, yang bisa kita coret dicoret, berarti X kuadrat dibagi X kuadrat dia 1 min 1 dibagi infinite, berarti infinite 1 dibagi infinite plus yang ini berarti 4X kuadrat ini dicoret jadi 4 plus 5 per X kuadrat, X nya adalah infinite, berarti 5 per infinite per akar dari 9, X nya dicoret jadi 9, 5 per X kuadrat berarti 5 per infinite plus akar dari 4X kuadrat ini dicoret jadi 4 min 7 per X kuadrat, X kuadratnya adalah infinite, berarti 7 per infinite, berarti sama dengan 1 dibagi infinite 0, 5 bagi infinite 0, 5 bagi infinite 0, 7 bagi infinite 0, berarti tinggal akar 1 plus akar 4 per akar 9 plus akar 4. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, akar 9 3, akar 4 2, berarti sama dengan nanti hasilnya 3 per 5. Oke, kita lanjut soal terakhir. Limit X menuju infinite dari 3X min 4 per 2X kuadrat plus X plus 1. Jadi ini cek dulu pangkat tertinggi dari penyebut adalah X kuadrat. Jadi ini semuanya harus dibagi X kuadrat. Berarti ini sama dengan, nanti saya buat di sini, limit X menuju infinite dari 3X per X kuadrat min 4 per X kuadrat per 2X kuadrat per X kuadrat plus X plus 1 plus X per X kuadrat 1 per X kuadrat. Oke, ini sama dengan
X per X kuadrat, X-nya dicoret, jadi nanti limit X menuju infinite dari X dibagi X kuadrat sama dengan bisa dicoret 1X-nya, berarti 3 per X min 4 per X kuadrat per X kuadratnya itu dicoret jadi 2 plus X per X kuadrat itu jadi 1 per X plus 1 per X kuadrat. Kemudian kita substitusikan infinite-nya ini, berarti 3 per infinite min 4 per infinite kuadrat itu infinite per 2 plus 1 per infinite plus 1 per infinite kuadrat itu infinite. Nah, berarti 3 dibagi infinite itu 0 per 0 per 2 plus 1 per infinite adalah 0, 1 per infinite adalah 0. Berarti sama aja, sama dengan 0 per 2. Ingat 0 per 2 itu sama dengan hasilnya 0. Jadi limit ini hasilnya adalah 0. Oke. Nah, jadi secara umum rumus cepat untuk mencari limit tak terhingga dari fungsi aljabar adalah limit X menuju tak terhingga dari AX A1X pangkat N, ini B1X pangkat M, ya, ini juga pangkat M, yang di bawah pangkat M, A1X pangkat N plus A2X pangkat N-1 dan seterusnya, B1 pangkat X pangkat M plus B2X pangkat M-1 dan seterusnya, itu sama dengan ada 3 cara cepatnya untuk mencari. Nah, ini sama dengan 0 jika N-nya ini lebih kecil dari M. N-nya ini lebih kecil dari M. Nah, dia sama dengan A1 per B1 jika ini N-nya sama dengan M. Jadi kalau N sama dengan M nanti A1 per B1. Kemudian yang terakhir dia sama dengan infinite jika N-nya ini lebih besar dari M. Nah, jadi untuk mencari limit, cara cepatnya seperti ini. Misalnya saya kasih contoh. Limit X menuju infinite dari 2X pangkat 5 plus 3X per 4X pangkat 7 plus 2X kuadrat. Nah, menurut rumus yang ini, M-nya adalah 5, M-nya adalah 7. Berarti dari sini, ini N-nya, ini M, berarti N lebih kecil dari M, berarti menggunakan rumus yang pertama, berarti langsung hasilnya sama dengan 0 tanpa Anda jabarkan seperti yang tadi. Kemudian limit X menuju infinite dari 5X plus 2 5X pangkat 7 plus 2 per 2X kuadrat. Nah, ini adalah sama dengan, menurut rumus yang ini, N-nya adalah 7, M-nya adalah 2. Berarti dari sini N-nya lebih kecil dari, N-nya lebih besar dari M. Berarti hasilnya adalah langsung infinite. Nah, misalnya saya kasih contoh satu lagi. Limit X menuju infinite dari 4X kuadrat plus 5 per 8X kuadrat plus 1. Berarti N-nya di atas adalah 2, M-nya di bawah adalah 2. Berarti karena M sama dengan N, berarti gunakan rumus yang di tengah. Berarti ini sama dengan 4 per 8 sama dengan, karena ya di tengah itu A1 per B1, jadi koefisien depannya dibagi. Jadi ini koefisien depannya adalah 4, ini koefisien depannya adalah 8. Jadi 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Oke. Saya kira sampai di sini, semoga dapat dipahami ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.